Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatiha ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah khususan ila ruh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, thumma ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan arwah Sayyidina Ahmad ibn Isa al-Muhajir, thumma ila arwah al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila arwah al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, thumma ila arwah Syekh Abu Bakar bin Salih Mu'akhi Agil, thumma ila arwah al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila arwah al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila arwah al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi wa ila arwah auladih, thumma ila ruh khususan ila ruh Habib Anis bin Alwi Al-Habshi wa ila ruh Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi, thumma ila ruhi Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saggaf, thumma ila ruh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Shihabuddin wa ila ruhi Al-Habib Salim wa Habib Hasan أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس وإلى روح إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض وإلى مغاربها إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وأنفعنا بهم، يؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين على دين وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Kita sudah sampai di penghujung bab rintangan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu uzlah. Nah, di pertemuan yang lalu sampai kepada jawaban-jawaban Imam Ghazali terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu imajiner, jadi dibuat sendiri oleh Imam Ghazali dan kemudian dijawab sendiri oleh Imam Ghazali. Itulah kelebihan ulama terdahulu, mereka menjelaskan sesuatu dan mereka memahami pertanyaan-pertanyaan yang akan disodorkan kepada objek pendengarnya, sehingga kita belum bertanya, tapi Imam Ghazali itu sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan kita. Fungsinya untuk manusia-manusia yang lahir di zaman setelahnya, yang mungkin timbul pertanyaan di dalam benak mereka. Pertanyaan itu sudah ditulis oleh Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin dan beliau menjawabnya sendiri. Terakhir pembahasan kita sampai kepada pertanyaan fa'inggila, jika ditanyakan bukankah Nabi Muhammad SAW itu bersabda, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian ini berjamaah, perintah berarti
bagi Nabi Muhammad SAW agar kita hidup berjamaah. Bahkan Nabi menjelaskan fa inna yadallahi ta'ala 'alal jamaah, sesungguhnya dukungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka yang berjamaah. Kemudian Nabi juga mengatakan wa inna syaitana dhi'bul insan ya'khudhu syadzah wan nahiyah wal ghasiyah. Nabi juga mengatakan setan itu seumpamanya seperti serigala bagi manusia itu, dan serigala itu seperti yang kita ketahui tidak akan memakan domba atau kambing kecuali yang syadzah, yang berpisah dari gerombolannya atau dari sisinya, dari sisi kerumunan kambing tadi, atau dari kambing yang menjauh dari kerumunan tadi. Umpamanya setan itu seperti itu, dia akan lebih mudah bagi setan itu untuk menerkam atau mempengaruhi atau merusak atau menyesatkan manusia yang jauh dari jamaah. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syaitana ma'al fadh wa huwa minal itsnaini ab'ad. Rasulullah SAW bersabda, setan itu akan menyertai orang yang sendiri, dan setan itu akan lebih jauh jika orang itu berdua daripada sendiri. Kalau sendiri, setan itu akan menyertai orang tadi dan akan lebih mudah bagi setan itu untuk mengganggunya. Kalau ada dua orang, setan itu akan lebih jauh lagi. Kalau ada 3 orang, akan lebih jauh lagi. Kalau ada 4 orang, akan lebih jauh lagi. Dan begitu seterusnya. Sabda-sabda Nabi ini, kata Imam Ghazali, menunjukkan bahwa berjamaah itu merupakan suatu keharusan bagi mereka yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, kata Imam Ghazali, tapi di dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, ilzam baitak wa alaika bil khasah wa da' amral ammah. Dalam sabda yang lain Nabi mengatakan juga ilzam baitak, tinggallah kamu di rumahmu, jangan kemana-mana, tinggal di rumahmu. Wa alaika bil khasah wa da' amral ammah, dan hendaklah kamu itu hidup menyendiri dan tinggalkan perkara-perkara orang awam. Maksudnya tinggal sendiri di rumah kamu, hiduplah kamu mengurusi dirimu sendiri dan tinggalkan perkara yang menyibukkan orang awam. Artinya jangan banyak kenalan, jangan banyak komunikasi, urusi dirimu sendiri, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, matikan segala penyakit yang ada di dalam dirimu. Nah, kata Imam Ghazali, Nabi ini memerintahkan kita beruzlah di dalam satu riwayat, tapi Nabi juga memerintahkan kita hidup berjamaah, jangan hidup sendiri. Kata Imam Ghazali, kalau timbul pertanyaan apa hadis ini bertentangan, mana yang betul di antara 2 hadis ini? Padahal kita membahas bab ini mengenai bab uzlah, mengenai hidup menyendiri, mengucilkan diri dari manusia. Lalu mana yang betul dari 2 hadis ini? Apa kita harus tinggal berjamaah, berkelompok, berkerumun dengan manusia, atau kita harus meninggalkan manusia, hidup menyendiri? Imam Ghazali mengatakan, wala tanagud fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 hadis yang tersebut tadi tidak ada pertentangan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wala budda minal jam'i bainal haditsain, dan pasti ada pertemuan
ada pertemuan di antara dua hadis ini. Hadis ini tidak saling bertentangan, tapi ada garis tengahnya antara dua hadis ini, sehingga bisa dipertemukan dua perintah Nabi Muhammad SAW tersebut, tidak saling bertentangan. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, sabda Nabi yang mengatakan, alaikum bil jamaah fa'agulu, menurutku, kata Imam Ghazali, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian itu hidup berjamaah atau berkelompok, tidak menyendiri. Yuhtamal salasata aujuh. Boleh jadi hadis ini memiliki 3 makna. Jadi Nabi memerintahkan orang hidup berkelompok, berkerumun, bergaul atau hidup bersama-sama, tidak menyendiri. Ada kemungkinan, kata Imam Ghazali, ada 3 makna di dalam hadis ini yang menjadikan hadis itu tidak bertentangan. 3 makna yang tidak bertentangan dengan perintah untuk beruzlah atau menyendiri. Ahaduha, makna yang pertama, annahu ya'ni bihi fid din wal hukum. Maksud berjamaah di sini, kata Imam Ghazali, kemungkinan makna yang pertama, maksud dari berjamaah, kalian harus hidup berjamaah dan jangan menyendiri. Maksudnya fiddin wal hukum, maksudnya dalam beragama dan dalam menerapkan hukum pada kehidupan kita. Jadi alaikum bil jamaah, jangan kamu buat agama sendiri, jangan kamu membuat hukum sendiri, atau jangan kamu mengikuti agama atau hukum, akidah yang berbeda dari kebanyakan orang Islam. Dari kebanyakan orang Islam. Nah, ini makna yang pertama. Sebab kata Imam Ghazali, idh la tajtami'u hadhil ummatu ala dhalalatin. Karena Nabi SAW sudah mencanangkan, kata Imam Ghazali, bahwa umatnya ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Tidak mungkin. Pasti pendapat yang terbesar yang dianut oleh umat Nabi Muhammad SAW itu pendapat yang paling benar. Jadi pesan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Imam Ghazali di kitab ini, kalau ada banyak pendapat di antara umat Nabi Muhammad SAW, maka ikuti pendapat yang terbanyak umatnya itu menjalankan pendapat tadi, maka itu lebih mendekati kebenaran, karena Nabi memerintahkan alaikum bil jamaah. Jadi yang dimaksud hendaklah kalian berjamaah, makna yang pertama yaitu ikuti yang banyak dilakukan oleh umat Islam pendapatnya. Yang banyak dijalankan oleh umat Islam pendapatnya itu adalah pendapat yang dijauhi oleh setan. Dijauhi oleh setan. Nah, fakhargul ijma', maka keluar dari ijma' ulama, keluar dari pendapat yang disepakati oleh ulama. Kalau ada ulama sepakat di dalam pendapat itu, jangan kamu ambil pendapat yang menyimpang. Ini maksud dari yang pertama. Kalau ada ijma' ulama, ikuti ijma' ulama. Ikuti kesepakatan ulama, karena ulama ada 10 ulama, 20 ulama, 30 ulama bersepakat atas satu hukum, atas satu makna di dalam beragama ini. Kemudian engkau mengikuti satu ulama yang menyimpang. Yang menyimpang ini lebih dekat dengan kesesatan. Tapi yang kesepakatan ulama itu lebih dekat dengan kebenaran, karena Nabi mengatakan
alaikum bil jamaah. Ini makna alaikum bil jamaah yang pertama menurut Imam Ghazali condong ke arah ini. Nah, wal hukum bi khilaf ma alaihi jumhurul ummah, atau begitu juga kamu mengikuti hukum yang menyimpang dari kebanyakan ulama. Ada hukum yang disepakati oleh banyak ulama, kemudian kamu mencari hukum yang menyimpang. Berarti kamu lebih jauh dari kebenaran. Ikuti hukum yang disepakati oleh ulama. Wasyudzudz anhum, begitu juga yang berbeda dari mereka, batilun wa dhalal. Kata Imam Ghazali, asyudzudz anhum, menyimpang dari kesepakatan ulama, itu sesuatu yang batil dan sesuatu yang sesat. Jadi ikuti kebanyakan para ulama. Yang disebut ulama ini ulama betul ya, bukan cap ulama yang diberikan oleh orang di zaman ini. Saya tidak mengarah kepada A, kepada B, tapi orang di zaman ini terlalu mudah memberikan cap ulama kepada orang, karena ulama itu, orang disebut ulama ketika dia memenuhi syarat-syarat sebagai ulama. Nah, kalau orang di zaman ini, kita mungkin tidak kenal siapa yang betul-betul ulama, siapa yang belum pantas disebut ulama. Tapi yang jelas, kalau para salaf pendahulu kita, seperti Imam Ghazali, seperti ulama-ulama lainnya yang semacam Imam Ghazali, itu adalah ulama-ulama yang sudah teruji kemampuannya secara lahir dan secara batin. Nah, ikuti pendapat-pendapat mereka, karena pendapat-pendapat mereka ini tidak lekang oleh zaman. Bahkan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka itu tidak hanya, menurut saya, tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di zaman mereka, tapi mereka menjelaskan apa yang terjadi di zaman kita. Sehingga kitab-kitab mereka itu adalah jembatan dari Al-Quran, jembatan dari jembatan bagi kita untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami hadis Rasulullah SAW, dan pemahaman itu yang paling penting, khususnya untuk di zaman kita ini. Karena Al-Quran dan hadis itu di dalamnya ada pesan-pesan yang harus difahami dengan benar. Bagaimana kita memahami dengan benar? Dengan membaca kitab-kitab mereka ini, nanti kita akan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar, sehingga kita bisa mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan perwujudan yang benar seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka ini memiliki pemahaman yang nyambung dengan pemahaman Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau mau mengerti ulama di zaman sekarang, ya lihat pendapat-pendapatnya. Kalau pendapat-pendapatnya itu serumpun dengan pendapat Al-Ghazali umpamanya, atau pendapat-pendapat ulama lain yang seperti Ghazali, umpamanya seperti Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, serumpun dengan pendapat-pendapat mereka, itu ulama. Tapi kalau syadz, pendapatnya jauh menyimpang dari pendapat Al-Ghazali, dari pendapat Al-Haddad, nah itu tidak jelas. Walaupun kita bisa menimba ilmu dengan siapapun. Nah, tapi mewujudkan pemahamannya di dalam kehidupan sehari-hari nanti dulu. Nah, ini alaikum bil jamaah. Kalau ada pendapat-pendapat dalam hukum yang dimaksud di sini ya, dalam hukum, apalagi dalam akidah, dalam hukum, apalagi dalam pemahaman akidah, perincian akidah, yang menyimpang dari
jumhur ulama, dari kesepakatan para ulama, maka itu kata Imam Ghazali batilun wa dhalal, batil dan sesat. Artinya kamu akan lebih selamat mengikuti hukum dan kesepakatan ulama daripada mengikuti satu orang yang disebut ulama yang menyimpang dari jumhur ulama. Falaisa hadza min dzalika fi syai'. Wa amma ay ya'tazila anhum li salahin fi dinihi falaisa hadza min dzalika fi syai'. Nah, makna yang pertama, jika diartikan seperti ini, maka jika ada seseorang beruzlah untuk memperbaiki agamanya, maka ini tidak termasuk menentang hadis dalam makna yang pertama ini. Menentang hadis berjamaah, karena hadis perintah berjamaah itu kaitannya dengan mengikuti kesepakatan jumhur ulama. Tidak ada hubungannya dengan uzlah. Saya bisa saja menyendiri dan saya tetap mengikuti jumhur ulama dalam beragama, dalam menerapkan hukum-hukum agama di dalam hidup saya mengikuti jumhur ulama, tapi saya mau beruzlah juga melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan makna ini maka hadis ini tidak saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Nah, ini yuhtamal, yang pertama seperti ini makna hadis berjamaah itu. Wathani, kemudian makna yang kedua tentang hadis berjamaah itu boleh jadi, kata Imam Ghazali, alaikum bil jama'ati bi alla tanqati'u anhum fi juma'ihim wa jama'atihim wa nahwiha. Fa inna fiha quwwatad din wa jamalal islam wa ghaidhal kuffar wal mulhidin. Boleh jadi makna yang kedua, kata Imam Ghazali, perintah Nabi itu hendaklah kalian berjamaah, maksudnya adalah agar kalian tidak memutuskan diri dari juma'ihim, tidak memutuskan diri dari melakukan sholat Jumat, tidak memutuskan diri dari sholat berjamaah 5 waktu, tidak, dan hal-hal yang jamaah berjamaah lainnya, umpamanya seperti sholat id dan lain-lainnya. Tidak memutuskan diri dari berjamaah dalam melaksanakan praktek keagamaan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau bahkan yang diwajibkan seperti sholat Jumat. Fa inna fiha quwwatad din, karena di dalam berjamaah pada ibadah yang disunnahkan dan diwajibkan itu di dalamnya terdapat kekuatan dalam beragama, wa jamalal Islam, dan terdapat keindahan Islam. Keindahan Islam itu tampak pada saat berjamaah yang tidak ada di agama lain seperti agama Islam. Orang berjamaah 5 waktu dalam sehari tidak ada di dalam agama selain Islam. Ini juga menyebabkan masuknya hidayah ke dalam hati non-muslim saat melihat orang sholat berjamaah 5 waktu. Berapa banyak orang Islam, orang non-muslim yang tertarik masuk ke Islam karena melihat indahnya berjamaah di dalam Islam itu. Orang bisa berkumpul 5 waktu di masjid, kemudian mereka melihat orang tawaf mengitari Ka'bah. Itu bil jamaah, orang tawaf mengitari Ka'bah yang tidak terputus. Bahkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita lihat dari televisi, masih ada orang yang mengerjakan tawaf, ada orang yang melakukan sa'i. Ini keindahan Islam, jamal al-Islam. Jangan ditinggalkan ini. Pesan Nabi Muhammad SAW
yuhtamal ats-tsani. Ini yang kedua, ini ya, pendapat yang kedua. Wa ghaidhal kuffar wal mulhidin. Dan di dalam berjamaah itu, kata Imam Ghazali, menambah marahnya orang-orang kafir yang menentang Islam, wal mulhidin, orang-orang yang sesat, yang menentang kebenaran Islam. Mereka akan tambah marah karena kuffar, orang-orang yang kafir, dan orang mulhid itu orang-orang yang menyimpang dari yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu menginginkan padamnya cahaya Islam. Mereka ingin Islam itu lenyap dari muka bumi ini dan habis, pengikutnya tidak terdengar lagi namanya. Tapi dengan berjamaah itu menampakkan kepada mereka bahwa cahaya Islam itu tidak akan padam. Wallahu mutimmu nurihi. Allah itu menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu membenci hal itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menyempurnakan cahayanya di muka bumi. Maksudnya petunjuknya ini tidak akan hilang di muka bumi ini. Nah, kita mau tidak menjadi sarana penyempurna petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Yang terus menyalakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum bil jamaah, maka jangan tinggalkan sholat Jumat. Jangan tinggalkan sholat berjamaah dan jangan tinggalkan jamaah-jamaah lainnya yang ada, diajarkan, disunnahkan di dalam Islam. Nah, ini kemungkinan makna dari hadis alaikum bil jamaah yang kedua. Wala yakhlu dzalika min barakatin wa nadharin minallah azza wa jalla birrahmah. Dan dalam berjamaah itu pasti di dalamnya tidak akan kosong dari keberkahan dan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Kalau berkumpul berjamaah, pasti di dalamnya akan dicurahi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan. Beda dengan orang mengerjakannya sendiri. Kalau mengerjakannya sendiri, bisa jadi rusak dengan sifat ujub, bangga diri, rusak dengan sifat sombong yang ada di dalam diri kita, rusak dengan sifat riya, pamer. Tapi kalau dengan berjamaah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan ibadah kita, berkah jamaah tadi. Keberkahan jamaah tadi, ibadah kita akan tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Salat berjamaah saja, kata Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menerima salatnya orang yang berjamaah. Kalau tidak khusyuk, Allah melihat, kata Rasulullah SAW, dilihat imamnya khusyuk atau tidak. Kalau imamnya khusyuk, semua salatnya orang yang di belakangnya diterima. Kalau imamnya tidak khusyuk, dilihat shaf pertamanya. Kalau di shaf pertama, ada yang khusyuk satu orang, ada yang diterima sholatnya oleh Allah, yang lain juga ikut kena berkahnya, diterima sholatnya. Kalau di shaf pertama tidak ada, shaf kedua. Di shaf kedua tidak ada, shaf berikutnya, dan begitu seterusnya. Jadi semakin besar jamaah sholat, itu semakin bagus. Kalau seluruhnya tidak ada yang diterima, seluruhnya sholatnya tidak pantas untuk diterima, tidak ada yang khusyuk, dalam sebuah riwayat disebutkan Allah tetap menerima sholat mereka yang berjamaah itu melalui keberkahan berjamaah tadi. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita berdoa, berzikir. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang hadir di majelis zikir bukan untuk kepentingan zikir, cuma hadir saja begitu, mungkin untuk
makan, karena makannya di majelis itu nikmat, atau ya daripada di rumah nganggur, lebih baik saya ketemu teman-teman dengan hadir majelis zikir. Walaupun niatnya tidak benar, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menerima zikir orang tersebut, menerima doa orang tersebut, dan diberi surga, dijauhkan dari neraka. Kata malaikat itu ada orang yang hadir zikir cuma ikut-ikutan saja, dia tidak niat berzikir seperti orang-orang kelompok orang itu yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang, siapapun yang duduk di dalam majelis mereka, yang berjamaah itu, di dalam majelis mereka, la yashqa, tidak akan celaka, karena berkat berjamaah. Nah, ini manfaatnya jamaah begitu besar, jangan ditinggalkan. Tapi, kata Imam Ghazali, wa kadzalika naqul, kalau maknanya jamaah itu diartikan dengan berkelompok untuk sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut di atas tadi, inna haqqal munfarid ayyusyarikan nas fil jumu'il ammah fil khair. Termasuk tanggung jawabnya individu seseorang untuk ikut dalam kelompok jamaah yang dilakukan oleh sekelompok orang fil khair, berjamaah dalam kebaikan. Jadi kelompok orang yang berkelompok untuk mendirikan kebaikan. Seperti yang saya sebut tadi, berkelompok untuk sholat, berkerumun untuk sholat Jumat. Ini kebaikan di dalamnya. Berkerumun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini ada kebaikan di dalamnya. Berkerumun untuk berzikir bersama, di dalamnya ada kebaikan. Berkerumun untuk umpamanya membaca maulid, di dalamnya ada kebaikan. Mengenang Nabi Muhammad SAW. Berkerumun untuk tafakur, itu di dalamnya ada kebaikan. Berkerumun untuk belajar, di dalamnya ada kebaikan. Berkerumun untuk sholat tahajud umpamanya. Nah, di dalamnya juga ada kebaikan. Merupakan hak individu muslim untuk ikut bergabung, yusyarik, memeriahkan jamaah tadi. Merupakan kewajiban, maksud saya. Kewajibannya untuk ikut bergabung, khususnya dalam hal-hal yang mendekati wajib, seperti sholat Jumat. Wa ayyujanibahum fis suhbah wal muzahamati fi sairil umur. Tapi juga merupakan hak individu muslim untuk meninggalkan kelompok muslim, meninggalkan persahabatan dengan mereka, pertemanan dengan mereka, itu hak. Saya boleh tidak berteman dengan siapapun. Bukan memusuhi loh ya, bukan memusuhi, tapi saya boleh untuk tidak berteman atau tidak berkumpul dengan siapapun dalam urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan perkumpulan khair. Untuk sholat berjamaah, saya punya tanggung jawab untuk ikut berkerumun dengan kelompok muslim. Tapi untuk perkerumunan selain ini, untuk berkerumun dalam kesempatan untuk selain fi khair yang tidak jelas, umpamanya duduk ngobrol tidak jelas. Semuanya orang Islam di situ, duduk ngobrol di situ. Saya tidak punya tanggung jawab untuk memeriahkan kerumunan tadi yang di dalamnya sia-sia. Apalagi kerumunan yang di dalamnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak saya untuk menghindari kerumunan yang tidak penting. Saya punya tanggung jawab untuk memeriahkan kerumunan yang disunnahkan atau diwajibkan. Tanggung jawab saya untuk ikut memeriahkan. Tapi saya punya hak, kata Imam Ghazali,
sebagai individu muslim yang ingin memperbaiki agamanya untuk menjauhi kerumunan yang tidak ada manfaatnya. Jadi saya hanya bertemu dengan orang Islam itu di waktu-waktu tertentu saja, selebihnya saya beruzlah. Nah, lima fiha min durubil afat. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dibahas, karena perkerumunan yang tidak ada manfaatnya, itu di dalamnya, atau bahkan yang ada manfaatnya saja, kata Imam Ghazali, di dalamnya itu juga terdapat berbagai macam penyakit seperti yang sudah kita bahas. Tapi kalau sholat Jumat, yaitu wajib, kata Imam Ghazali, kamu ikut memperbanyak jumlah sholat Jumat tadi. Walaupun ada pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan yang lalu, ini Imam Ghazali hanya mau menjelaskan makna hadis tentang perintah berjamaah dan beruzlah yang tidak bertentangan, tapi justru saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Watsalits, makna yang ketiga, alaikum bil jamaah, itu perintah Nabi untuk berjamaah. Makna yang ketiga, anna dzalika fi ghairi zamanil fitnati lirrajulid dhaif fi amrid din. Makna yang ketiga, itu mungkin bermakna, kata Imam Ghazali, memang betul-betul Nabi memerintahkan kita untuk bersahabat. Bersahabat, bukan cuma sekedar sholat Jumat, tapi Nabi memerintahkan kita untuk bersahabat dengan banyak jamaah, gitu ya. Tapi kata Imam Ghazali, perintah Nabi itu mungkin diperintahkan di selain zaman fitnah, sebelum zaman fitnah. Jadi perintah Nabi berjamaah itu di zaman sebelum datangnya fitnah, dan itu diperintahkan Nabi untuk orang-orang yang lemah perkara agamanya. Lemah agamanya. Kalau saya lemah agamanya, ya saya harus bersahabat dengan orang yang kuat agamanya. Supaya saya ini, iman saya terus bertambah. Agama saya terus meningkat kualitasnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud Nabi itu di zaman sebelum datangnya zaman fitnah. Kapan itu? Zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi memerintahkan semua untuk berkumpul. Dan di zaman setelah itu, di zaman para sahabat, Nabi memerintahkan orang untuk berkumpul. Makanya kita juga harus memahami sabda Nabi ini ditempatkan di zaman yang mana. Jadi tidak sekedar alaikum bil jamaah selesai, enggak. Tapi makna hadis itu, perintah itu maksudnya untuk orang di zaman kapan, kata Imam Ghazali. Nah, kemungkinan perintah berjamaah itu untuk orang-orang yang di zaman sebelum datangnya fitnah. Taunya datangnya fitnah atau tidak dari mana? Dari ulama. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Imam Ghazali, gurunya sendiri, gurunya Imam Ghazali mengatakan ini zaman fitnah. Di zaman gurunya Imam Ghazali. Nah, apalagi di zaman kita. Nah, itu perintahnya Nabi sebelum datangnya fitnah untuk orang yang lemah agamanya agar jangan hidup sendiri. Kamu ini lemah agamanya, kumpul bersama orang-orang yang kuat agamanya. Kelompok ini ya, kelompok orang-orang yang kuat dalam agamanya. Wa ammar rajulul basirul gawi fi amrillahi ta'ala, sedangkan orang yang agamanya kuat, pandangannya tajam dalam menerapkan kehidupan ini, menerapkan agama di dalam kehidupan ini, idza ra'a zamanal fitnah, jika dia melihat zaman fitnah, ini orang yang kuat agamanya loh ya.
jika datang zaman fitnah, alladzi hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummah minhu, yang juga merupakan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya jika datang fitnah. Ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang agamanya kuat, pandangannya tajam dalam memahami agama, jika datang fitnah yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa amarahum bil uzlah fihi, dan Nabi memerintahkan jika datang fitnah itu untuk beruzlah, fal uzlah aula, maka bagi mereka uzlah itu lebih patut untuk dijalankan. Jadi orang yang menjalankan uzlah di zaman fitnah, itu dia juga menjalankan perintah Nabi. Nah, perintah Nabi alaikum bil jamaah itu di zaman sebelum datangnya fitnah. Kata Imam Ghazali, ini kemungkinan makna yang ketiga hadis untuk selalu berjamaah. Kemungkinan itu diucapkan Nabi di zaman yang belum datangnya fitnah. Kalau di zaman sudah datangnya fitnah, maka kita menjalankan hadis yang perintah Nabi untuk beruzlah. Dari mana taunya ini zaman fitnah atau tidak? Dari ciri-ciri yang dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu ciri-ciri itu sudah terjadi? Dari ulama yang mumpuni, seperti Imam Ghazali, seperti gurunya Imam Ghazali. Fal uzlah aula, maka uzlah itu lebih pantas. Makanya kalau mau menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam suatu zaman, jangan kita menyimpulkan sendiri, tanya dengan seorang ulama yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki ilmu yang mapan, ilmu yang mantap, ilmunya mumpuni, lahirnya mumpuni dalam agama, dan batinnya juga. Batinnya memiliki rohani yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka yang bisa menyimpulkan dengan benar. Jangan kita membuat kesimpulan sendiri dengan akal kita yang sempit ini. Nanti kita bisa salah dalam mengambil kesimpulan. Saya harus bertindak seperti apa di zaman ini. Ikuti tindak tanduk ulama yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyimpulkan dengan akal kita yang sempit ini, takutnya nanti kita salah atau kita bisa menyesatkan. Zaman sekarang ini orang tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, tidak punya background agama, dia menyimpulkan hadis Nabi tentang suatu zaman, oh ini terjadi berarti kita harus begini, dengan kesimpulan mereka sendiri, menyesatkan dirinya, kemudian dia tulis, dia sebarkan di media sosial, menyesatkan banyak orang. Tanggung jawab dia lebih besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia menyebarkan apa yang disampaikan oleh ulama, dan ulama betulan ini ya. Ini ulama yang mana, itu yang paling penting. Siapa ulama itu, apa syarat-syaratnya, ada di dalam kitab dan kita sudah pernah membahasnya. Fal uzlah aula, di zaman yang penuh dengan fitnah, maka tentu saja kita menerapkannya bukan hadis yang berjamaah tadi, tapi hadis yang beruzlah, kata Imam Ghazali, karena ini zamannya uzlah, zaman fitnah, kata Imam Ghazali. Lima fil khiltah minal fasad wal afah, karena di dalam pergaulan di zaman fitnah itu terdapat banyak kerusakan dan banyak penyakit. Wala yang gati'u min jumu'il Islam wal khairatil ammah, di samping itu kita meninggalkan pergaulan karena di dalamnya banyak penyakit, banyak kerusakan, tapi di samping itu kita juga tidak meninggalkan jumu'il Islam, perkumpulan yang dianjurkan atau diwajibkan di dalam Islam, seperti perkumpulan yang baik, seperti majelis taklim, majelis zikir, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat Jumat, sholat berjamaah. Tapi
Setelah majelis zikir selesai, langsung pulang. Tidak usah kumpul, tidak usah bicara yang tidak ada manfaatnya. Ini yang bagus seperti itu, kata Imam Ghazali. Nah, kita ini habis majelis zikir, kemudian duduk, ngobrol, pergi ke satu tempat, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, terus kemudian nanti saling mencaci, saling menjatuhkan, kemudian bicara menggunjing orang, habis sudah pahala yang kita dapat di majelis zikir. Baru saja di majelis zikir menangis, ya Allah, mengingat kepada Allah SWT, keluar hadir kelompok yang tidak ada manfaatnya. Apa yang kita dapat di dalam majelis itu kita buang seketika di dalam majelis yang sia-sia. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, hindari majelis yang tidak ada manfaatnya. Khususnya di zaman ini ya. Pandemi ini di antara hikmahnya Allah mengajarkan kepada kita untuk uzlah, untuk menyendiri. Ini salah satu tanda-tanda zaman fitnah. Manusia ini harus banyak beruzlah, harus banyak beruzlah. Hadirnya untuk sholat Jumat, sholat berjamaah, habis itu pulang ke rumah uzlah. Tapi kalau sekarang uzlah ujiannya lebih besar lagi karena kita menyendiri badannya, cuma kita masih bisa berhubungan melalui media sosial. Nah, kurangi media sosial, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca zikir, banyak belajar membaca kitab-kitab ulama. Ustaz, saya takut salah kalau membaca kitab ulama. Sekarang ada streaming, majelis saja bisa kita ikuti dari dalam kamar kita, dari dalam rumah kita. Sudah tidak ada alasan orang untuk tidak punya waktu untuk belajar. Kalau orang tidak bisa keluar menghampiri majelis, zaman ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, majelisnya bisa menghampiri kita di kamar. Nanti kita mau punya hujah apa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, saya tidak tahu mau belajar, saya tidak punya kesempatan untuk belajar. Kamu tidak punya kesempatan untuk belajar, majelisnya sudah saya datangkan ke kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui media sosial ini. Tinggal kamu mau memilih channel yang mana, channel yang rusak atau channel yang baik. Termasuk di antara sikap beruzlah sekarang adalah beruzlah dari channel-channel yang buruk, channel yang rusak, channel yang tidak ada manfaatnya. Beruzlah, channel gosip, channel politik yang tidak ada manfaatnya. Uzlah dari hal-hal demikian. Nanti kita di akhirat tidak ditanya politik kita pro yang mana, pro A atau pro B. Tidak ada pertanyaan itu. Karena channel yang seperti itu justru merusak hati kita, merusak persatuan umat Islam. Jadi di antara uzlah zaman sekarang, beruzlah dari channel-channel yang tidak baik. Kita dianjurkan, alaikum bil jamaah, dianjurkan ke channel yang baik. Channel di media sosial yang baik, meriahkan channel tadi. Sebarkan channel tadi. Ini bil jamaah, perintah Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang tidak baik, tinggalkan. Ini uzlah. Nah, uzlah kita di zaman ini, uzlah secara fisik, uzlah dalam dunia maya juga. Uzlah dalam dunia maya. Kalau uzlah secara fisik saja, tapi dunia maya kita berkumpul di dunia maya ini dengan orang-orang yang tidak baik. Ini bukan beruzlah kita. Bukan beruzlah. Kalau mau beruzlah betul, uzlah dalam dunia nyata dan dalam dunia maya. Dalam dunia maya. Nah, wa in arada ayyam farida 'anin nas bimarrah. Nah, kalau kamu betul-betul mau meninggalkan manusia total, mutlak, baik sholat Jumat, sholat berjamaah, saya juga tidak mau datang. Alasannya, karena kalau saya datang sholat Jumat, sholat berjamaah di zaman fitnah ini, yang saya dapat madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Ya, saya kalau datang sholat Jumat, sudah tidak ada yang bahas agama lagi. Khotib
di Jumat itu, di mimbar Jumat membahasnya juga perpecahan. Umpama ini ya, menjadikan orang pecah, menjadikan kepala saya ini kotor, hati saya kotor. Kalau saya hadir sholat berjamaah juga begitu. Kotor, hati saya tambah kotor. Madorot yang saya dapat lebih besar daripada manfaatnya. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Jadi saya juga tidak akan membahasnya lagi panjang-panjang. Nah, kalau memang kamu merasa betul-betul buat kamu, diri kamu, saya harus mutlak menjauh dari manusia, baik Jumat, berjamaah, majelis, semua saya tidak boleh hadir. Karena buat saya madorotnya lebih besar. Dan ini kesimpulan ini tidak sembarang kesimpulan ya. Jadi harus tanya kepada orang yang mumpuni juga. Karena Imam Ghazali juga mengingatkan, kadang-kadang orang menyimpulkan itu dengan kesimpulan yang salah. Nanti jalan yang dia tempuh walaupun niatnya baik bisa jadi merusak dirinya. Jadi harus berhati-hati dalam menjalani uzlah ini. Fal yaskun syahiga jabalin. Maka kalau dia mau menghindari perkumpulan secara mutlak, baik Jumat, baik sholat jamaah, maka dia hendaklah tinggal di puncak gunung, au batna falatin, atau di dalam hutan yang jauh dari jamaah sehingga tidak mewajibkan dirinya ini untuk sholat Jumat. Li salahin yarahu fi dinihi, dan semua itu dilakukan untuk kebaikan yang dia pandang buat agamanya, bukan untuk kepentingan hawa nafsu, bukan untuk kepentingan cari kesaktian umpamanya ya. Ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggalkan manusia, biar apa? Biar saya jadi sakti. Ya Allah, buat apa jadi sakti? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari seluruh kesaktian yang dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu puncak segala-galanya. Kamu punya kesaktian, bisa terbang, bisa jalan di air, bisa menghilang, bisa tahu isi hati orang. La ilaha illallah. Itu buat pejalan rohani, pejalan spiritual, kelebihan-kelebihan seperti itu justru rintangan bagi seseorang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki kelebihan seperti itu bisa jadi keangkuhan di dalam dirinya itu bertambah, lebih tebal keangkuhan di dalam dirinya. Apalagi kalau dia memiliki kesaktian jauh dari syariat, lebih jauh lagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu mengukuhkan kesesatannya. Jadi lakukan segala yang kita lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang benar menurut syariat, dan dengan tujuan yang murni, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan hal-hal selain itu. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapat hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar dengan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terus-menerus memberikan petunjuknya ke dalam diri kita yang menghantarkan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai kelembutannya dan disertai keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.